sadari dan yakini bahwa di balik kegiatan ini ada begitu banyak janji yang Allah berikan. Adanya AI di sekitar kita itu adalah memudahkan bagi kita. Kalau salah satu agar bagaimana kita ketika membaca buku itu teringat dan lengket, ya salah satu caranya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Gema Talks yang dimana kita akan berbincang-bincang tentang perkuliahan. Dan pada episode kedua kali ini kita akan mengusung tema yang sangat relevan di zaman ini, yaitu kuliah efektif di era digital. Dan sudah membersamai kita tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah salah satu mahasiswa yang memiliki karya di media sosial berupa e-book dan beliau juga sangat menginspirasi mahasiswa dan bersama kita yaitu Bang Dimas Subari. Oke, Bang, apa kabar nih? Baik ya? alhamdulillah baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Antum gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik juga, Bang. Lah Bang, kita ini kan lagi ngobrolin tentang kuliah efektif di era digital ya Bang ya. Kira-kira di zaman sekarang ini Bang, ada tantangan yang besar nggak yang sekarang ini lagi dihadapin sama Bang Dimas sendiri? Kalau tantangan sendiri ya, pastinya apalagi kalau kayak kita yang hidup di zaman sekarang ini, pasti hampir semua rata-rata itu menghadapi permasalahan yang sama lah. Artinya menghadapi ya kayak misalnya media sosial dan segala macamnya. Sehingga kalau memang kan ini tantangan yang baru nih, tantangan iya, yang benar. baru di zaman modern, sehingga pada akhirnya kita yang sebagai mahasiswa dituntut bagaimana sih menyesuaikan diri sama fenomena yang ada sekarang ini. Otomatis seperti ya media sosial itu salah satunya seperti itu. Jadi kita dituntut untuk ikut serta, tapi tanpa mempengaruhi agama kita, keimanan kita. Jadi kita juga harus bisa menjadi bukan konsumen aja tapi produsen. Nah, itu yang salah satu menjadi salah satu kesempatan lah, apalagi untuk kita kan mahasiswa yang memang tujuannya yang salah satu terbesarnya itu ya sebagai dai lah bahasanya. Artinya yang menyeru orang-orang itu kepada Allah kan segala macamnya. Sehingga salah satu wasilah yang banyak diminati sekarang ini ya melalui media sosial itu. Seperti itu. Berarti ngonten gitu Bang ya? Iya, kalau ngonten bahasanya nggak ngonten ya, Apa? tapi memanfaatkan media sosial sebagai wasilah dakwah itu aja. Masya Allah. Oh ya. Karena kalau ngonten kan kalau secara umum ya, secara umum kan kan konten tuh banyak, apalagi kalau kita scroll segala macam media-media itu kan banyak ya. Tapi kalau Ana mengatakan itu bukan hanya sekedar konten, tapi memanfaatkan media yang ada kan gitu, manfaat media yang ada untuk misalnya untuk dakwah segala macamnya. Salah satunya yang membuat konten kreator itu bahasanya gitu. Dan ini omong-omong soal karyanya Bang Dimas sendiri nih ya, itu ada dorongan nggak? Kalau misalnya bahasa, kalau misalnya kita belajar kitabnya ada sababu taklif. Jadi sebab apa nih yang bikin Bang Dimas ini bisa memunculkan karya-karya yang ya termasuk banyak Bang ya e-booknya nih. Kalau kita katakan karya, Ana sendiri melihat itu belum ya. Belum itu masih karya. semi karya. Artinya masih proses ke menuju karya itu. Jadi Ana misalnya kayak kan dulu lah pas sebelum masuk kuliah sebagai mahasiswa, dulu kan kita sebagai santri. Ana punya cita-cita yang sudah ada dari dulu itulah. Cita-cita Ana itu adalah untuk menulis buku. Kita menulis buku kan, punya buku lah yang misalnya kayak self improvement dan segala macamnya kan gitu. Tapi kan kalau kita nulis buku itu kan nggak bisa langsung jadi nih 100 halaman 200 halaman kan nggak ada ya? prosesnya. Proses. Sehingga karena Ana melihat untuk sampai ke karya itu harus memiliki proses, melewati proses. Nah, disinilah Ana yang sekarang. Artinya proses itulah yang menjadi dorongan Ana, dorongan untuk bisa membuat
atau membuat konten dan segala macamnya. Kalau kita lihat lah misalnya kayak Ana pribadi, konten yang Ana buat itu ya kebanyakan memang, bukan kebanyakan, hampir 99%-nya itu adalah berupa tulisan. Nah, kita buat konten segala macamnya kan, misalnya konten lah. Itu sebagai latihan kita untuk bisa nulis itu. Jadi kalau konten Ana ya sekalian belajar, sekalian buat konten kan gitu. Jadi kita bisa dapat dua-duanya dapat ya. dua-duanya. Two in one. Karena kalau langsung itu adalah hal yang mustahil. Karena kalau kita nggak punya basic, nggak punya sesuatu, bagaimana kita memberikan gitu kan gitu. Makanya kalau dikatakan faqidu syai' la yu'ti kan gitu. Suatu orang yang tidak punya, bagaimana dia bisa memberikan orang lain seperti itu. Gitu. Jadi itu adalah proses. Kalau kita bilang karya ya enggak, belum. Masih belum disebut karya. Makanya di situ kan e-book ya. E-book ini kan ya palingan cuma 50 halaman dan segala macamnya kan gitu. Sehingga ya itu masih proses aja, proses. Tapi kapan punya karyanya? Nanti sabar. Nanti insyaallah. Artinya kita terus berproses, kita terus belajar, kita terus melatih skill kita dan segala macamnya seperti itu. Iya, soalnya kan kalau misalnya saya juga pernah baca Bang ya di salah satu buku. Jadi kalau misalnya kita itu punya cita-cita, itu biasanya kita cuma terpaut ada di tujuan itu. Iya. Tapi kita lupa atas gimana caranya kita sampai sana. Iya. Ya, salah satunya dengan berproses tadi. Berproses ya, betul. Pasti itu ada apa ya Bang ya? Bentuk apa ya? Salah satu penderitaan kalau misalnya dilihat dari orang lain. Tapi menurut kita bisa jadi kita ngerubahnya menjadi sebuah kenikmatan karena kita punya tujuan satu Betul. tadi. Wah, Masya Allah Makanya, Bang ya. Ya itu kita menikmati proses itulah. Artinya kan sehingga kalau kita terus latihan kan pada akhirnya kita terbiasa. Kita terbiasa, maka nanti insya Allah ya semoga Allah mudahkan juga ya kan. Iya. Nanti ya semoga aja lah bisa kapan itu terrealisasinya kan gitu. Tapi kalau memang harus sekarang, belum dulu, kita Masih terus belum. belajar, berproses. Tapi masih seperti terus itu. berproses Betul. dan berproses terus. Lah ini Bang, untuk Bang Dimas sendiri kan ya, itu ada kesibukan untuk tadi proses dalam pembuatan karya. Terus ini Bang Dimas kan juga ikut organisasi kalau nggak salah ya, Iya. di perpustakaan Betul. dan lain-lain. Dan itu Bang, gimana caranya Bang Dimas ini nyeimbangin antara Bang Dimas tadi punya tujuan pembuatan karya, terus organisasi, ada tugas kuliah misalnya. Iya, betul. Itu gimana cara Bang Dimas buat menyeimbangkan semua itu? Iya. Nah, ini yang apa ya menjadi penting lah untuk diingatkan. Artinya ingin disampaikan lah. Kalau Ana pribadi ikut organisasi yang memang mendukung proses kita. Artinya kayak Ana misalnya, Ana ikut salah satu kegiatan itu, ikut bagian Rijal Maktabah atau bagian perpustakaan. Nah kan ini kan ada sangkut pautnya antara karya yang kita buat. Kita mau nulis buku, kita harus suka buku kan gitu. Iya, Makanya benar. kan di organisasi apalagi di ISD ini kan itu banyak kan gitu. Makanya kalau Ana pribadi melihat, cari kegiatan organisasi yang mendukung langkah kita. Salah satunya kalau yang misalnya kayak di BEM kan itu, Ana milih di perpustakaan. Dulu ada juga namanya Rijal Dakwah, salah satu juga UKM juga. Rijal Dakwah itu Ana ngambil yang bagian untuk nulis buletin. Jadi kan kegiatan ini kita kan mendukung langkah kita jadinya. Karena kalau kita melihat mahasiswa lah, kan itu terbagi dua. Artinya ada mahasiswa yang memang dia bisa fokusnya itu pecah kedua kan gitu. Artinya belajar di kelas iya, misalnya kalau menjadi content creator juga bisa. Jadi dia bisa manajemen waktu. Ada juga mahasiswa yang memang dia nggak bisa sedikit pun melenceng dari fokus untuk belajar di kampus ini kan seperti itu. Makanya kalau memang kita orang-orang yang belum bisa memanajemen waktu, kalau Ana melihat, Ana pribadi juga masih di situ sebenarnya. Jadi kita belum terlalu jago untuk manajemen waktu itu, sehingga Ana cari aman. Jangan sampai kita meninggalkan organisasi, karena memang di sini adalah pengalaman kita kan. Di situ kita belajar berorganisasi, jumpa kawan dan segala macamnya, berunding, musyawarah dan seterusnya. Sehingga karena Ana nggak mau ketinggalan itu, Ana juga ingin ikut lah.
tapi cari yang memang sesuai dengan bakat dan minat kita. Kalau Ana pribadi karena memang dalam dunia kepenulisan, ya Ana mencari yang memang mendukung itu. Berarti Demikian. yang berhubungan semua tentang literasi Bang ya. Iya, literasi. Dan kemarin Bang, aku nih coba ini iseng-iseng ya tanya ke AI. Sekarang kan ada AI. Itu tentang kegiatanku, perkuliahanku dan sebagainya. Itu tak bikin poin-poin gitu. Dan terus dijawab sama AI itu. Ternyata aku ini orang yang fokusnya terpecah tadi. Dan dia nyaranin buat ngeliminasi. Iya. Dan ternyata kita itu kalau misalnya ngeliminasi itu nggak semudah itu. Mesti ada tantangannya kan. Betul. Iya. Emang kayak gitu. Masing-masing kan ada tantangannya lah. Sehingga kita harus memang pandai melihat arahnya kemana ini yang kita kerjakan ini. Kalau kita milih organisasi ini arahnya kemana? Apakah memang kita malah meninggalkan kewajiban kita sebagai mahasiswa atau yang lainnya kan seperti itu. Jadi memang kita harus melihat lah apakah benefit yang kita dapatkan dari organisasi ini, apakah memang bisa meningkatkan skill kita dalam misalnya kalau memang Anda berbagi di dunia kepenulisan, ataukah memang bisa memimpin dan segala macamnya seterusnya. Artinya kita cari mana yang paling bermanfaat untuk kita, itu yang kita ambil. Kalau memang yang rasanya ini ikut ini sepertinya mengganggu, bukan mengganggu ya, kurang efisien. Iya, kurang efisien itu bisa pecahnya jauh kali dari tujuan kita. Lebih baik itu ditinggalkan, cari yang memang hampir sejalan dengan tujuan kita seperti itu. Berarti harus jalan dengan cari jalan yang efektif ya. Iya, cari yang jalan efektif. Mendukung tujuan kita. Iya. Bukan hanya kita ikut serta, tapi kita juga harus pintar-pintar ini ikut serta. Betul. Lah untuk era digital kali ini Bang, kita kan ada banyak sekali teknologi nih ya. Apalagi Gen Z ini menghadapi banyak sekali teknologi-teknologi baru seperti AI, terus ada apalagi nih banyak banget Bang. Itu kira-kira gimana kita ini Bang ya buat memanfaatkan teknologi tapi kita juga masih bisa nih belajar dengan efektif. Itu gimana cara menggabungkan kita? Seharusnya gini ya, kita melihat teknologi yang ada ini, AI misalnya, itu sangat membantu kita. Sangat membantu banget. Itu bukan jalan yang berlawanan, enggak. Adanya AI di sekitar kita itu adalah memudahkan bagi kita. Sangat memudahkan bagi kita. Misalnya kalau kita jumpa belajar di kelas misalnya, ada kalimat yang agak susah nih, suruh AI nerjemahkannya itu, dan memang sangat membantu. Dan bisa lah kan untuk sekedar untuk menerjemahkan, kemudian cari ide, kemudian merapikan tulisan misalnya, kan ada agak susah nih. Iya benar. Minta mereka merapikan tulisan, minta cari gimana yang memang masalah-masalah duniawi itu masih bisa kita gunakan kan gitu. Tapi jangan sampai kita jadikan AI itu ya sebagai cari jawaban tentang agama, tentang fatwa, karena mereka itu ya mesin ya, nggak bisa digabungkan. Tapi kalau memang dalam konteks belajar, adanya AI ini sangat membantu kita. Manfaatnya. Artinya kita melihat ini teknologi ini bukan untuk menjauhkan kita dari belajar itu, tapi teknologi ini ada untuk semakin membantu kita, membantu dan memudahkan kita lah seperti itu. Iya. Sehingga pada akhirnya kita nggak merasa nggak usah lah pakai AI, nggak kurang bermanfaat segala macamnya kan gitu. Jadi kita menggunakan sudut pandang yang lain kan. Oh ini AI ini sangat membantu dan sangat sangat memudahkan kita lah dalam proses belajar seperti itu. Iya. Saya juga dengar Bang nih ya dari salah satu dosen nih ya. Jadi kan banyak nih kalimat-kalimat yang tersebar nih di statement-statement tersebar di sosial media bahwa jangan sampai kita ini menggunakan AI terlalu berlebihan, nanti bakal jadi diperbudak gitu. Ternyata itu semua itu sesuai dengan gimana caranya kita memperlakukan AI. Betul. Ya. Bukan semuanya itu harus pakai AI, tapi gimana caranya kita ini memanfaatkan teknologi apa yang ada. Betul. Teknologi ini. Lah Bang, untuk salah satu metode ya barangkali Bang ya yang digunakan Bang Dimas sendiri dalam belajar nih. Ini ada nggak metode-metode yang bisa dikasih tahu ke teman-teman nih, barangkali bisa dimanfaatkan.
Kalau apa ya, bahas metode cara Hmm, belajar, iya. itu sudah banyak disampaikan oleh para ulama kita kan gitu. Hmm, Nah, artinya kita lihat mereka yang punya punya karya punya punya eh, karya buku dan segala macam yang sudah kitab-kitabnya. sudah masyhur, para ulama yang besar-besar itu kita bisa mencukupkan diri dengan apa yang mereka sampaikan. Karena kalau pandangan ulama itu kan artinya dia lebih lebih dibarengi dengan ilmu lah. Nah, seperti Hmm. itu. Makanya kalau tanya bagaimana belajar anak pribadi, ya otomatis ya itu secara subjektif Ana kan gitu. Artinya Iya. kurang cukup kita cukupkan diri dengan apa yang disampaikan oleh para ulama itu. Kita bisa baca kan misalnya eh, kitab-kitab yang kayak Hilyah Thalibul Ilmi dan Kitabul Ilmi dan Hmm. segala macamnya yang memang memberikan cara untuk belajar itu sendiri. Kalau Oh. Ana pribadi ya sama kurang lebihnya ya mana yang enak untuk Ana itu yang kita apa yang Ana jalani kan seperti itu. Oh, berarti kembali lagi tentang eksperimen Bang ya. Iya, eksperimen. Eksperimen Mana diri, iya, mana yang cocok dengan mana diri yang kita. cocok dengan diri Hmm? kita, silahkan cari itu. Kita harus mencarinya. Apa yang cocok untuk kita, itu yang kita kerjakan. Enggak selamanya yang cocok untuk orang lain, cocok untuk kita kan gitu. Iya Kita nggak bisa benar. menggunakan penggaris kehidupan orang lain untuk menggaris kehidupan kita sendiri. Nah, jadi silakan cari mana yang bermanfaat. Kalau memang kita mudahnya murojaah ba'da subuh, bahkan sebelum subuh murojaah misalnya kita belajar di situ, kemudian untuk ziyadah kalau misalnya dalam hafalan Quran kan di situ memang kita mudahnya udah di situ. Kemudian kalau Hmm. malamnya untuk murojaah pelajaran yang hari ini, nah, kalau emang kita merasa mudah di situ, itu yang kita gunakan seperti itu. Iya. Berarti kalau misalnya metode pembelajaran ini itu sesuai apa namanya orang-orang itu memiliki caranya masing-masing ya. Iya, betul. Orang lain belum tentu cocok dengan cara kita Iya, dan cara kita belum tentu cocok untuk dengan orang orang lain. lain. Nah, Ah, kalau misalnya kebiasaan nih Bang ya, ada nggak kebiasaan-kebiasaan kecil yang kira-kira itu berdampak di hidupnya Bang Dimas sendiri? kalau kebiasaan yang kecil, anak katakan bukan kebiasaan yang kecil ya, Hmm, itu kebiasaan yang memang besar dan memang berdampak besar bagi untuk anak pribadi. hmm. Yang paling bermanfaat dan sampai sekarang masih anak lakukan itu adalah membaca buku. Membaca buku. Membaca buku. Hmm, Jadi anak itu sering kalau sebelum tidur karena memang udah nggak ada lagi kegiatan untuk nunggu ngantuk itu tau ya, hmm, nunggu ngantuk. Anak cek itu di misalnya kayak Telegram itu kan, hmm, Telegram ada channel yang punya PDF yang banyak itu. hmm, hmm. Jadi anak setiap hari update. Maksudnya dia kan di channel itu setiap hari mereka masukin PDF baru. Oh PDF PDF baru. yang bahasa Arab ya, yang bahasa Hmm. Arab itu. Jadi anak lihat, oh ini ada buku nih di satu channel ini ada khusus channelnya. Anak cari, oh ini kayaknya bagus, bagus. Anak save, anak save. Nah, mungkin beberapa hari selanjutnya kalau emang oh, ini cocoknya bagus dibaca nih. Kemarin udah selesai bacanya misalnya ini cocok dibaca dan ya udah yang anak save itu anak ambil baca kita Hmm. baca buku apalagi kan sekarang anak lebih dipermudah lagi kan kita punya tab lah misalnya yang memang Iya. bisa Hmm. buka PDF buka coret-coret kan gitu. Hmm. Anak salah satu orang yang kalau membaca buku itu nggak bisa nggak nyoret. Anak Oh, suka kayak nyoret kurang afdol kalau gak kurang kurang nyoret. afdal kurang afdal bahkan untuk Hmm. Al-Quran sendiri itu anak pingin nyoret tapi karena memang di situ ada apa namanya perbedaan atau khilaf para ulama kan. Hmm. Boleh nggak kita nyoret Al-Quran dan segala macamnya. Jadi anak ya janganlah kalau Al-Quran Hmm. janganlah kan gitu. Iya. Tapi kalau kitab yang PDF misalnya kan banyak Hmm. PDF. Hmm. Kalau kitab yang asli agak gimana gitu Iya, nyoret-nyoretnya kan. ada Sayan, Ini Eman gitu. apa yang buku apa nih buku cantik baru dibeli wanginya juga sangat menarik apa kita kan. Hmm. Ha-ha. Jangan dulu lah ini nggak bisa dicoret. Tapi kalau PDF, oh itu semua dicoret-coret itu kan. Coret-coret semua. Kesempatan ini. Ketempatan karena kalau salah satu agar bagaimana kita ketika membaca buku itu teringat dan Hmm. lengket ya salah satu caranya adalah mencoret-coret itu. Hmm. Hmm. Jadi kalau memang bertanya apa sih yang kegiatan yang sangat bermanfaat, yang pertama harus banyak baca buku. Iya. Kalau kita mencukupkan diri kita dengan apa yang ada di kelas, apa yang disampaikan dosen di kelas,
rasanya kurang, agak kurang dia. Iya Kurang. benar. Makanya Karena ilmu itu ini sangat luas. iya, Hmm. dan lebih afdol lagi selain baca buku ada gurunya seperti itu. Misalnya kan ada kajian nih, ada satu masjid misalnya di dekat Iya. kita ini, ya di situ masjid itu kalau ustadznya sudah selesai bahas satu kitab akan pindah ke kitab lainnya. Nah, jadi itu lebih baik kan gitu. Jadi Iya, kita benar. sambil baca buku, sambil mendapatkan penjelasan dari para asatizah kita, apalagi kan di usul ini banyak nih. Dan itu lebih baik. Hasilnya juga ya, sehingga pemahaman kita ini punya pembanding. Oh, pemahaman ustadz itu seperti ini. Nah, kan Punya otomatis sudut kalau pandang berbeda sudut gitu. pandang para asatizah itu kan dia lebih mendekati kebenaran lah kalau nak katakan, lebih berdasarkan dengan ilmu daripada kita. Kalau kita kan baca sendiri, yang kita maksud terkadang salah atau nggak sesuai ya sama nggak sesuai. yang dimaksud. Jadi silahkan kita baca buku, tapi usahakan kalau emang ada ustadznya, ikut ustadz itu. Kalau memang di SD ini terbatas ustadznya misalnya, atau jarang yang bahas satu kitab full kan, atau terlalu lama, silakan banyak di YouTube itu banyak kajian para masyayikh yang otomatis ilmu mereka juga lebih tinggi lagi kan seperti itu. Iya benar. Jadi jangan sampai kita mencukupkan diri apa yang ada disampaikan para dosen kita di kelas, tapi juga silahkan baca buku. Baca buku itu sangat-sangat bermanfaat. Iya. Sangat bermanfaat. Berarti kita perlu maksudnya merasa kurang ini di sisi positif ya Bang ya. Merasa kurang supaya kita ini terus belajar membaca gitu. Karena emang kalau misalnya membaca ini salah satu cara kita untuk lebih membuka wawasan kita. Jadi yang sebelumnya kita nggak tahu, oh ternyata ada di buku ini, atau sesuai dengan kehidupan kita, oh ternyata ada di buku ini. Ini juga salah satu cara buat kita ini berdiskusi dengan otak kita sendiri. Beneran. Apalagi kan kalau kayak Ana kan, tadi kita bilang di awal-awal tadi, Ana pengen nulis buku nih. Iya. Nah kalau mau membuat karya, nulis buku misalnya, tapi nggak baca buku, apa yang mau dikeluarkan dari akal pikiran kita? Nah ini salah satu kegiatan yang memang harus kita kerjakan. Artinya kita punya tujuan lah, proses apa yang mengarah ke tujuan itu. Misalnya kayak baca buku, ikut organisasi yang kita sama ini, ikut organisasi yang memang mengarahkan kita ke sana, dan segala macamnya. Sehingga karena memang tujuan kita adalah menghasilkan karya, proses-proses seperti ini harus kita lalui. Iya benar. Artinya gini, kalau memang kita punya tujuan misalnya, dan semoga tujuan itu adalah bermanfaat, misalnya di penghafal Al-Quran kan, misalnya kalau anak kan tadi kita sampaikan sebagai penulis lah, tapi bagaimana kalau kita ingin menjadi penghafal Al-Quran, apa proses yang harus mereka lakukan? Membaca, kemudian memurojaahkannya tiap hari dan segala macamnya. Artinya proses yang mereka lalui ini adalah proses yang insya Allah juga bernilai pahala, selain dari menghafal Quran itu kan gitu. Jadi prosesnya juga bernilai pahala dan bermanfaat untuk kita kan, seperti itu. Iya. Terkadang kan kita juga kalau misalnya pengen kayak misalnya contoh tadi berubah atau melakukan suatu perubahan pengen yang cepat-cepat dan besar gitu. Dampaknya besar. Padahal semua itu harus dilalui dengan jalan-jalan kecil tadi yang disebut proses menuju ke tujuan kita sendiri. Gitu. Makanya kalau yang instan itu nggak ada kan itu. Instan itu mie ya instan aja nggak instan. Mie nggak instan kan seperti itu. Jadi usahakan ya kita sabar lah. Kalau memang kita bagaimana kita harus tahan sama untuk menggapai tujuan itu. Artinya kita harus tahu apa fadilah yang ada dari tujuan itu. Misalnya kita menghafal Quran tadi. Bagaimana motivasi kita memotivasi diri kita? Sadari dan yakini bahwa di balik kegiatan ini ada begitu banyak janji yang Allah berikan. Misalnya kayak untuk menghafal Quran itu kan, nah, kita membaca, menghafal, lihat apa sih keutamaan yang ada dari ini semua. Sehingga kalau kita tahu fadilah atau keutamaan dari suatu kegiatan yang kita kerjakan, otomatis itu akan menjadikan kita sebagai semakin semangat. Semakin kita motivasi kita. Mungkin kita nggak tahu, misalnya belajar malas, membaca buku malas, menghafal Quran malas, segala macamnya, ikut kajian juga malas. Ini yang ikut kajian ikut juga malas. Karena mungkin mereka belum tahu apa aja sih keutamaan yang ada dari kegiatan ini semuanya.
Iya. Itu satu. Yang kedua mungkin mereka udah tahu Mm-mm. tapi mereka nggak ngawalin. Oh, Nah, apa itu males atau gimana? iya males Ya kan banyak atau nggak usah faktor-faktor lah penghalang ya. atau memang terlalu Hmm. sibuk sama urusan lain kan seperti itu. Iya, Bang. Untuk yang terakhir nih, Bang, ada nggak satu buku yang menurut Bang Dimas ini buku ini sangat menginspirasi banget buat diriku gitu? Wah, Ada nggak kalau satu buku coba? satu buku ya, Iya. Apa terlalu banyak ini? yang ada dalam pikiran anak kalau dikatakan satu kitab atau satu Iya. buku, otomatis Al-Qur'an kan gitu. Heeh, Al-Qur'an benar. ini memang karena mungkin kita belum sadar aja sebenarnya. Iya, Tapi Al-Qur'an benar. ini Masya Allah begitu berkah dan bermanfaat. Hmm. Dan bayangkan buku apa yang kita baca, setiap hurufnya bernilai pahala. Iya, benar. Nggak ada Itu lagi selain nggak ada Al-Qur'an. lain selain Al-Qur'an kan gitu. Iya. Itu eh, kalau satu ya. Hmm. Ya. Kemudian kalau Al-Qur'an ini kan Al-Qur'an dan juga turunannya, Mm-mm. tafsirnya, tadabburnya dan segala hal yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Itu yang menurut Ana memang sangat direkomendasikan untuk kita baca. Atau kan ada kemudian untuk buku-bukunya itu lah kan yang berkaitan dengan Al-Qur'an lah misalnya gitu. Ada buku yang memang dia misalnya bahas satu ayat kemudian apa faedahnya gitu. Artinya kan kitab buku ini berkaitan juga dengan Al-Qur'an. Sehingga semakin menambah keimanan kita. Itu buku yang menambah keimanan kita. Buku yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Nah, kalau kita katakan nih satu Al-Qur'an otomatis semuanya ikut kan gitu. Iya, benar. Cabang-cabangnya Artinya kita nggak bisa milih satu kan gitu. Kalau emang satu sumbernya langsung kan gitu. Iya, sumbernya langsung. Itu kalau memang kita katakan Al-Qur'an lah. Tapi kalau memang yang lain ada Yang lain, kitab-kitab yang lain, misalnya yang salah satu kitab yang menjadi titik balik Ana itu adalah kitab judulnya Ila Al-Munkasirah Qulubuhum. Itu karangan nama penulisnya Adham Syarqawi. Itu kitab yang Masya Allah Ila Al-Munkasirah Qulubuhum. Apa itu, membahas tentang apa, Bang? Jadi dari judulnya udah kelihatan. Ila Al-Munkasirah Qulubuhum, kepada mereka yang hatinya hancur. Oh, waduh. Ini cocok banget buat yang misalnya contoh hatinya lagi hancur, jatuh. Makanya kalau ingin buku itu buku yang Masya Allah menjadikan apa ya, titik balik anak lah. Titik balik anak. Karena memang penulisnya juga Masya Allah. Penulis Ila Al-Munkasirah Qulubuhum ini, kalau kita pernah baca kitabnya, ada kitab yang lain. Risalah Ar-Rasail minal Quran. Ar-Rasail minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Ar-Rasail minas sahabah, Ar-Rasail minat tabi'in, dan semua bukunya. Ada ini kitab-kitab yang sangat dianjurkan untuk baca. Kitab yang juga bagus sama dengan penulis yang sama selain Ila Al-Munkasirah Qulubuhum ini, ada satu kitab yang namanya Rasail minal Quran. Bahasa Indonesia yang kita secara terjemahkan surat-surat dari Al-Qur'an. Surat-surat dari Al-Qur'an. Iya, jadi buku ini dia mengutip satu ayat misalnya, kemudian di bawahnya buat faedahnya. Apa misalnya kayak satu ayat, kemudian bawahnya hadis Nabi misalnya, atau kisah yang sangat relate dengan ayat ini gitu. Misalnya kayak salah satu pembahasan yang paling ingat itu kayak Innal hasanat yudhibna sayiat kan gitu ya. Iya, benar. Itu salah satu dikutipnya. Baru dia di bawahnya nulis ya sangat apalah, artinya sangat-sangat baik cara penyampaian penulis itu. Sederhana tapi berisi banget. Berisi banget. Mantap. Kalau ingin tahu apa yang dimaksud dengan apa yang ditulis penulis itu di bawah ayat tadi, Innal hasanat yudhibna sayiat itu, atau wal hasanat. Innal hasanat ya. Innal hasanat yudhibna sayiat. Silahkan dibaca bukunya. Wah, Ar-Rasail minal Quran itu Masya salah Allah. satu rekomendasi dari Masya Bang Dimas ini. Allah. Bisa langsung coba dicek ya bukunya ya. Artinya kan gini, kenapa Ana melihat itu dua-duanya sama, itu jadi obat hati. Kan gitu. Iya. Ila Al-Munkasirah Qulubuhum, untuk kepada mereka yang hatinya hancur. Kemudian Rasail minal Quran ini juga buku-buku yang memberikan obat bagi hati. Karena kalau kita lihat ini sebagai penutup ini ya. Iya, benar. Karena kalau kita lihat misalnya untuk yang terjadilah belakangan ini dan segala macamnya, kita lihat banyak sekali teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mereka
nauzubillahnya masih jauh dari Allah SWT. Iya. Kita lihat beberapa peristiwa yang kemarin itu, ada orang yang misalnya terjun dari jembatan, tahu nggak? Waduh. Nah itu tahu nggak? Ada tuh. Tapi banyak sih emang. Bang. Itu hanya itu yang viral. Iya. Banyak yang lainnya memilih jalan untuk mengakhiri hidupnya segala macamnya. Artinya kenapa? Ketika apa yang menyebabkan mereka melakukan hal itu? Salah satunya otomatis karena memang tekanan hidup. Dia apa namanya, dikecewakan, dikucilkan, dihina, diejek segala macamnya. Semua hal yang menjadikan hati dia itu hancur. Nah, jadi kalau ana pribadi misalnya, kenapa ana suka baca yang seperti itu untuk motivasi lah, motivasi agar hati kita yang jauh terkadang sedih ini mendapat pengobatannya. Iya benar. Dan konten-konten ana misalnya yang di Instagram itu, itu kebanyakan membahas tentang hal ini. Oh. Jadi kita gini, ana dibongkar ini sama Bang Dimas sendiri. Ana berpikir gini, bagaimana kalau seandainya orang yang ingin lompat itu, misalnya sebelum dia lompat dia buka Instagram misalnya dan dapat tulisan kita. Waduh. Wah, ini dan sangat relate bagi dia kan gitu. Gara-gara dia membaca tulisan kita, jangan dulu lah. Iya. Balik dulu kan gitu. Bisa jadi jari ya Bang ya. Nah, sekarang untuk apa ya? Media sosial ini apalagi buat konten untuk teman-teman semuanya. Ini adalah salah satu ladang jariah kita. Kita nggak tahu tulisan mana yang kita tulis, kita share secara nggak sadar. Misalnya kita dapat faedah, ada kajian misalnya, tadi malam dapat kajian, ini ada faedahnya kan gitu. Kemudian kita tulis, kita share di Instagram kita share misalnya, kita share tanpa sadar kita, artinya ya udahlah share aja lah kan gitu. Kita nggak tahu tiba-tiba ada yang membaca tulisan yang kita share tanpa sadar itu menjadi titik balik kehidupan dia. Itu yang sampai sekarang itu menjadi motivasi ana. Ya. Kita ingin memotivasi orang lain. Karena nggak semua orang keadaan mereka seperti kita. Ada yang teman-teman kita, saudara-saudara kita yang memang mereka itu tengah diuji oleh Allah. Bagaimana kita menjadi pelipur lara mereka. Bagaimana tangan kita ini adalah tangan yang mengusapkan air mata mereka kan gitu. Bagaimana pelukan kita adalah pelukan orang-orang yang memang tengah hancur hatinya, seperti itu. Jadi banyaklah segala macamnya. Itulah salah satu motivasi kita kan, motivasi kita. Benar. Sehingga itu baik untuk kita. Bisa kita nulis tentang itu, baik untuk kita. Dan semoga aja ada orang yang mengambil manfaat dari tulisan itu. Maka kita inilah salah satu motivasi kita lah kan. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min an yakuna laka khairun na'am. Ada satu orang yang mendapat hidayah dari wasilah kita, satu orang aja, itu lebih baik bagi kita daripada unta merah, artinya harta yang paling mahal di dunia ini. Jadi itulah sebagai motivasi kita lah kan. Misalnya kalau membuat konten kreator, usahakan konten kita itu adalah konten yang bermanfaat bagi orang yang lain. Mungkin menjadi pegangan orang. Karena kan gini, beda kalau orang yang kena musibah, misalnya kena musibah, kita katakan sabar aja udah gitu. Sama orang yang juga mengatakan tentang sabar tapi dengan gaya bahasa yang berbeda. Iya benar. Kan beda kan? Iya. Hasilnya kalau sabar beda aja, kalau dia menggunakan kata sabar aja, artinya itu macam menjudgment dan artinya macam dia nggak bisa sabar. Aku ini sebenarnya sudah sabar dari lama. Iya. Tapi memang seperti ini terus kan gitu. Bagaimana kita katakan, kita tuliskan kan. Temanya tentang sabar juga, tapi dengan gaya bahasa yang berbeda, lebih halus. Nah, dari itulah hati ke hati. Makanya usahakan ya, jadilah orang-orang yang berkah. Itulah perlombaan kita sekarang di dunia ini, akhi, adalah perlombaan bagaimana kita bisa menjadi manusia yang penuh berkah. Iya. Dan semoga kita semua bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Betul. Oh, Bang Dimas, terima kasih banyak ini ya. Betul. Banyak sekali hikmah ataupun ilmu yang bisa dipetik pada
episode kali ini Bang Ya, Dimas. semoga demikian. Iya, Dan semoga juga apa yang bermanfaat bagi teman-teman yang nonton episode ini. Dan untuk teman-teman sekalian, terima kasih banyak telah nonton sampai habis. Dan jangan lupa untuk tunggu episode-episode yang akan datang dengan tema-tema yang lebih istimewa dan lebih eh, keren lagi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.